Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang CASE 2 memperkuat inovasi melalui manajemen pengetahuan. Di sini tim membersnya ada Jihan Dayu, aku sendiri Lovelati Arhamelian, Ahmad Keizen, Zemi Melodia, dan Irsyad Kamal Pasha. Next. Next. Oke. Yang pertama adalah terbelakang. Di era persaingan global yang semakin ketat, organisasi dituntut untuk terus berinovasi demi mempertahankan keunggulan kompetitif. Manajemen pengetahuan atau knowledge management telah diakui sebagai pendekatan strategis untuk mendorong pembelajaran dan inovasi dalam organisasi. Namun, sebagian besar studi mengenai hubungan KM dan inovasi organisasi atau organization innovation, serta peran pembelajaran organisasi atau organization learning masih didominasi oleh konteks negara maju. Sementara itu, di negara berkembang seperti Yordania, tantangan utama terletak pada penerapan pengetahuan dalam praktik organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menyelidiki keterkaitan antara KM, OL, dan OI, serta mengeksplorasi peran mediasi OL dalam memperkuat hubungan KM terhadap inovasi, khususnya di sektor manufaktur Yordania yang belum banyak diteliti. Next. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara manajemen pengetahuan atau KM dan inovasi organisasi atau IO. Penelitian ini juga memperkaya pemahaman kita tentang efek mediasi pembelajaran organisasi dalam hubungan ini. Next. Analisis permasalahan. Satu, organisasi lebih fokus pada adopsi pengetahuan eksternal daripada penciptaan internal. Dua, adaptasi pengetahuan ke konteks organisasi sering diabaikan. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran kurang difasilitasi oleh pimpinan. Dan yang terakhir, praktik KM sebelum sepenuhnya terintegrasi. Apa permasalahan utama? Permasalahan ini menghambat terciptanya inovasi yang berkelanjutan dan mengurangi efektivitas proses pembelajaran organisasi. Next. Baik, selanjutnya populasi dan sampel. Populasi penelitian terdiri dari manajer di 56 perusahaan manufaktur yang beroperasi di Yordania, mencakup sektor kimia, makanan, farmasi, petrokimia, dan baja. Sampel diambil secara start field, random sampling berdasarkan tingkat manajerial, strategis, taktis, dan operasional. Total responden valid adalah 457 manajer yang mewakili 68,6% dari total 666 kuesioner yang disebarkan. Di sini bisa dilihat di tabel ada aspeknya mencakup jumlah perusahaan, jumlah kuesioner valid, tingkat responden, sektor industri, level manajerial, teknik sampling. Ada keterangannya perusahaan manufaktur di sektor strategis di Yordania, kuesioner yang disebarkan ke manajer, kuesioner yang kembali dapat dianalisis, rasio kuesioner valid terhadap total kuesioner, kimia, makanan, farmasi, baja, petrokimia, strategis, taktis, operasional, short field, random sampling. Oke, next. Baik, selanjutnya ada metodologi. Abed Al-Fatah Karasneh menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain empiris untuk menguji hubungan antara manajemen pengetahuan, knowledge management, pembelajaran organisasi, dan inovasi organisasi. Sampel penelitian terdiri dari 457 manajer yang bekerja di 56 perusahaan manufaktur di Yordania, yang mencakup sektor kimia, makanan, medis, farmasi, pertambangan, dan lainnya. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan studi sebelumnya dan diuji coba untuk menjamin keaslian serta relevansi konteks. Instrumen penelitian mencakup 16 item untuk KM berdasarkan 4 dimensi utama,
Yang pertama penciptaan, adopsi, adaptasi, dan perwujudan pengetahuan. 5 item untuk OL dan 20 item untuk OI. Berdasarkan 5 jenis inovasi. Pertama, produk, proses, pasar, strategi, dan perilaku pengetahuan. Oke, next. Baik, selanjutnya ada tool analisis. Structural Equation Modeling dengan Amos V21. Fungsi. Menguji hubungan kausal antara variabel manajemen pengetahuan, pembelajaran organisasi, dan inovasi organisasi. Yang kedua, memvalidasi model konseptual penelitian melalui analisis jalur. Mencakup indikator kecocokan model. Yang pertama, CMIN atau DF. 2246. Nilai kurang lebih 3 menunjukkan kecocokan baik. RMSEA 0,052, nilai kurang dari 0,08 diterima. GFI 0,952 dan CFI 0,958, nilai lebih dari 90 menunjukkan kecocokan optimal. Selanjutnya ada analisis faktor konfirmatori dari dalam kurung CFA. Fungsi yang pertama ada memvalidasi konstruk variabel dalam kurung knowledge management. Ada juga organizational learning dan organizational innovation dengan menguji konsistensi item-item kuesioner. Yang kedua, menghilangkan item yang tidak memenuhi kriteria validitas. Contoh, 5 item dihapus dari skala knowledge management. Knowledge management ada 4 variabel. Muatan faktornya ada 0,73 sampai 0,79. Cronbach alpha sama dengan 0,85. Organizational learning-nya ada 5 item, muatan faktor 0,70 sampai 0,73, Cronbach alpha-nya sampai adalah 0,86. Organizational innovation-nya ada 5 variabel, yaitu muatan faktor 0,55 sampai 0,85, Cronbach alpha sama dengan 0,86. Selanjutnya ada uji reliabilitas dengan Cronbach alpha. Fungsi mengukur konsistensi internal item-item kuesioner. Hasil knowledge management ada alpha 0,83, terus organizational learning-nya ada alpha sama dengan 0,86, organizational innovation-nya ada alpha 0,86 dan nilai kurang dari 0,7 dianggap reliable. Uji mediasi atau Sobel test, fungsi menguji peran mediasi pembelajaran organisasi dalam hubungan knowledge management dan organizational innovation. Hasil efek mediasi parsial Sobels sama dengan 0,75 dan kurang dari 0,01. Yang kedua ada koefisien jalur knowledge management sampai 0, organizational learning sama dengan 0,75, kurang dari 0 lebih dari 0,01. Organization learning sampai 0, organization and innovation 0,37. Selanjutnya analisis korelasi. Fungsi mengevaluasi hubungan linear antar variabel. Hasilnya knowledge management dan organizational innovation sama dengan 0,711. Knowledge management dan organization innovation sama dengan 0, sama sama no, organizational learning dan organization innovation sama dengan 0,728. Semua signifikan pada kurang dari 0,01. Analisis korelasi, fungsi mendeskripsikan karakteristik sampel demografi responden. Contoh 70
29,5% responden laki-laki, 29,5% perempuan, rata-rata pengalaman kerja 14,33 tahun. Selanjutnya adalah ringkasan tool analyst. Di sini alat analisisnya itu ada 6. Yang pertama SIM, softwarenya Amos versi 21, fungsinya menguji model hubungan kausal, hasilnya adalah model fit GFI lebih besar daripada 0,95, mediasi parsial OL. Selanjutnya ada CFA, softwarenya Amos slash SPSS, fungsinya validasi konstruk variabel, hasilnya item tidak valid dihapus. Yang ketiga ada Cronbach Alpha, softwarenya SPSS, fungsi utamanya uji reliabilitas item, hasilnya adalah A lebih besar daripada 0,8 untuk semua variabel. Yang keempat ada Sobel Test, softwarenya manual slash SPSS, fungsinya uji efek mediasi, hasilnya Z sama dengan 6,75 signifikan. Yang selanjutnya adalah analisis korelasi, softwarenya SPSS, fungsinya mengukur kekuatan hubungan variabel. Hasilnya adalah R lebih besar daripada 0,67 signifikan. Yang terakhir, ada statistik deskriptif, softwarenya SPSS, fungsinya deskripsi sampel, hasilnya profil demografis responden. Selanjutnya, hasil penelitiannya, KM, OL, dan OI di sektor manufaktur Yordania berdasarkan analisis data dari 457 manajer, temuan utamanya adalah yang pertama, hubungan positif signifikan antara KM dan inovasi organisasi. KM melalui penciptaan, adopsi, adaptasi, dan perwujudan pengetahuan secara langsung meningkatkan inovasi organisasi. Yang kedua, hubungan positif signifikan antara KM dan pembelajaran organisasi. KM mendorong OL menunjukkan bahwa praktik KM efektif dalam menciptakan lingkungan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah hubungan positif signifikan antara OL dan inovasi organisasi. OL memfasilitasi inovasi, menegaskan perannya sebagai pendorong inovasi. Dan yang terakhir adalah mediasi parsial pembelajaran organisasi. OL memediasi hubungan KM dan OI secara parsial, artinya KM tidak hanya langsung mempengaruhi inovasi, tetapi juga melalui peningkatan pembelajaran organisasi. Selanjutnya, di sini ada diagram model penelitiannya. Keterangannya adalah garis panah yang menghubungkan antara manajemen pengetahuan dan inovasi organisasi itu melambangkan hubungan langsung. Sedangkan 3 bintang itu melambangkan signifikan pada kurang dari 0,01. Dan yang terakhir, efek mediasi, OL menjelaskan 19% dari total pengaruh KM terhadap OI. Total efek sama dengan 0,71. Selanjutnya ada di bagian implikasi. Yang pertama implikasi teoritis, yaitu penguatan literatur KMOLOI. Studi ini memperkaya literatur dengan membuktikan peran mediasi pembelajaran organisasi learning dalam hubungan antara knowledge management dan inovasi, khususnya di negara berkembang. Yang dua, validasi empiris, yaitu penelitian ini membuktikan bukti empiris bahwa knowledge management dan organizational learning sama-sama penting untuk mencapai inovasi, menghisap gap literatur yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada negara maju. Yang ketiga, model konseptual baru, yaitu model penelitian mengintegrasikan knowledge management, organisasi learning, dan organisasi innovation sebagai sistem dinamis, menekan bahwa inovasi adalah hasil dari proses pembelajaran yang didorong oleh manajemen pengetahuan. Next. Yang kedua adalah implikasi praktis. Yang pertama pentingnya keseimbangan knowledge management dan organisasi learning. Organisasi di Yordania dan negara berkembang serupa perlu menyeimbangkan investasi dalam knowledge management seperti adopsi pengetahuan eksternal dengan pengembangan organization learning seperti pelatihan dan eksperimen internal. Yang kedua, rekomendasi untuk manajer. Yang pertama, mendorong karyawan untuk berbagi pengetahuan dan berinovasi melalui insentif. Yang kedua, mengadaptasi pengetahuan eksternal ke konteks lokal, bukan hanya mengadopsinya secara mentah. Yang ketiga, membangun sistem yang mendokumentasi dan menyebar pengetahuan perwujudan pengetahuan. Yang ketiga, keunggulan kompetitif.
Implementasi knowledge management dan organization learning yang efektif dapat membantu perusahaan manufaktur Yordania bersaing di pasar global. Nah, di sampingnya masih ada gambar. Nah, di bagian kesimpulan, yang pertama ada manajemen pengetahuan atau knowledge management, memiliki pengaruh signifikan terhadap inovasi organisasi, yaitu organisasi yang menerapkan manajemen pengetahuan dengan baik cenderung lebih inovatif. Yang kedua, manajemen pengetahuan sangat penting mempengaruhi pembelajaran organisasi, yaitu praktik knowledge management seperti penciptaan, adopsi, adaptasi, dan perwujudan pengetahuan meningkatkan proses pembelajaran di dalam organisasi. Yang ketiga, pembelajaran organisasi juga berdampak signifikan terhadap inovasi organisasi. Organisasi learning menjadi landasan penting dalam mentransformasikan pengetahuan menjadi inovasi nyata. Yang keempat, pembelajaran organisasi berperan sebagai mediator parsial antara knowledge management dan organisasi innovation. Artinya, sebagian pengaruh knowledge management terhadap organisasi innovation terjadi secara tidak langsung melalui organisasi learning. Dengan kata lain, knowledge management tidak hanya berdampak langsung terhadap inovasi, tetapi juga memperkuat lewat pembelajaran organisasi. Next. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.